Selamat datang di channel Daily Pelaut ini. Jumpa pertama kali bersama saya Alex, dan saya akan memberikan video ini buat kawan-kawan yang belum pernah di kapal supply tapi memuat metanol. Bagaimana cara memuat dan mentransfer metanol, ataupun kalau belum ditransfer, bagaimana caranya agar supaya dalam penyimpanan metanol itu tidak terjadi ledakan, karena metanol ini sangat berbahaya apabila cuaca panas begini, karena itu sejenis alkohol, dan orang yang terkontaminasi metanol itu dalam 1 jam sampai 72 jam itu belum ada gejala-gejalanya, belum merasakan gejalanya. Nanti setelah 72 jam baru merasakan sesak napas dan lain-lain. Jadi sangat berbahaya. Ya, kita langsung lanjut saja ke metanol. Sebelum saya menjelaskan metanol, perlu diketahui tentang alat-alat atau equipment apa saja yang berhubungan dengan pemuatan dan transfer metanol ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dan sekalian memperlihatkan equipment, alat-alat daripada metanol ini, agar supaya para pelaut, khususnya engineer, tahu bahwa inilah alat-alatnya, semuanya mesinari yang dibutuhkan dalam memuat metanol, transfer, dan menjaganya sebelum diminta pembongkaran. Yuk kita lihat alat-alatnya. Saya berada di dek. Biasanya tangki metanol ini dia berada di belakang, dan di kapal saya ini tangki metanol ini ada di sini. Kemudian di sini cover dam. Nanti saya jelaskan fungsi cover dam itu untuk pendinginan, dan di sini juga terletak pompa yang digerakkan oleh hidrolik, pompa metanol. Jadi penggeraknya ada dalam tangki cover dam dan pompanya ada di dalam tangki metanol. Terus ini adalah after peak, tentunya berfungsi juga untuk pendinginan. Tangki metanol ini dia tidak ada air vent ya, tidak ada air vent. Tapi yang ada adalah PV valve. Jadi pressure valve di sini. Ada dia di kiri kanan sini. Saya akan memperlihatkan bagaimana di kapal Anda, tapi mungkin sama. Jadi dia tidak ada ventilasi udara ya, tangki metanol ini. Nah, ini namanya PV valve. Nanti saya jelaskan juga saat pemuatan. Nah, jadi dia berada di kiri dan kanan. Nah, muat tangki metanol ini saat ini tidak bisa diadakan di jetty atau di pelabuhan, karena ini muatan berbahaya. Jadi mereka akan muat di atas dek dan akan memompa ke dalam tangki kita. Nah, muatnya seperti biasa di sini. Ini adalah tangki, ini adalah tempat memuat metanol. Nah, setelah kita muat di dek metanol yang ada di dalam tangki, kita akan pergi ke tempat anchorage untuk memuatnya.
Karena supaya kalau terjadi apa-apa bukan terjadi di pelabuhan. Nah, untuk muat metanol, kita akan pergi ke ruang nitrogen. Ruang nitrogen, dan apa fungsi daripada nitrogen? Ini adalah ruang nitrogen. Jadi kalau kita lihat dari sini itu pipa ininya ya, yang kita lihat PV valve. Jadi di situ nanti pada saat pemuatan, apabila ada tekanan lebih saat pemuatan, itu akan keluar dari situ. Ini yang diperlukan ini adalah kompresor untuk memproduksi metanol. Memproduksi nitrogen. Begitu di start, nitrogen ini fungsinya adalah untuk mendinginkan. Jadi begitu di start nitrogen ini, kita bisa lihat di panel sini ada namanya oksigen analyzer. Jadi oksigen ini dianalisa dulu, kemudian jadi ini analyzer oksigen, dibuang oksigennya, jadi sisanya nitrogen. Apabila sampai dengan 0, biasanya nitrogen oksigen itu 25, 26 dia punya kadar oksigen. Kemudian kita akan lihat ya, sekarang ini 21 kadar oksigennya. Jadi begitu di start kita akan memproduksi nitrogen. Begitu dia 0, oksigen ini 0, dibuang. Jadi artinya kita sudah memproduksi nitrogen. Nah, nitrogen ini dibuang ke udara bebas tentunya. Itu ada ventilasinya di sana. Dibuang ke udara bebas di sini. Kemudian nitrogennya setelah 0, artinya sudah nitrogen, maka akan dimasukkan ke receiver. Ini tangki receiver. Dari tangki receiver ini, nitrogen akan ditampung di tabung nitrogen ini. Ini adalah 14 tabung nitrogen ya. Jadi nitrogen yang ada di sini kita tampung untuk pemuatan, transfer, dan ataupun sebelum ditransfer nitrogen ini tetap dibuka. Nah, ini adalah pengaturan daripada tekanan nitrogen di dalam tangki. Dan ini nitrogennya kita bisa buka kiri atau kanan, terserah tangki mana. Biasanya kita mengisi tangki kiri dan tangki kanan. Jadi sebelum pemuatan tangki metanol ini kita isi dengan nitrogen. Dan biasanya 1 botol. Begitu tangkinya dingin, maka kita siap untuk memuat metanol, dipompa ke dalam tangki dari dek tadi. Nah, sambil memuat metanol, nitrogen ini tetap kita jaga untuk masuk ke dalam tangki 0,2 bar agar supaya tangki tetap dingin. Karena tentunya metanol ini kan kalau dipompa dia jadi panas, dan itu harus didinginkan karena itu berbahaya sekali untuk terjadinya ledakan. Nah, setelah tangki dingin, metanol dimuat.
Maka yang diperlukan adalah menjaga metanol itu agar supaya tetap dalam temperatur yang diinginkan, agar supaya tidak meledak. Maka nitrogen ini akan dibuka apabila habis satu tangki lagi, habis satu tangki. Ini adalah nitrogen arrangement, bottle arrangement. Apabila ini habis, kita buka ini. Tapi biasanya saya pakai hanya satu botol untuk pemuatan. Nah, nitrogen ini dimasukkan ke sini menggunakan kompresor ini. Nah, jadi diproduksi oleh ini, dianalisis oleh ini. Nah, begitu sudah nol, dimasukkan ke sini, kemudian nitrogennya ini ditransfer melalui kompresor, masukkan ke sini, botol ini. Nah, jadi sekarang kita siap untuk memuat metanol. Nah, jadi selama pemuatan, seperti yang saya katakan, nitrogen tetap dibuka dalam posisi untuk mendinginkan tangki selama pemuatan. Selama muat, nah selama dalam pemuatan kita akan melihat di sini PV2. Jadi kalau ada tekanan yang lebih di dalam tangki nitrogen, di dalam tangki metanol, saat pemuatan dia akan keluar di sini. Ya. Nah, setelah pemuatan kita sebelum transfer ke rig atau ke platform atau ke tanker, ini ada tekanan yang gas valve di sini ada di samping kapal untuk memonitor tekanan daripada metanol yang ada di dalam tangki metanol. Seperti biasa, setelah disconnect, setelah muat, tekanan ini kita jaga tetap 0,2 bar. Jadi tangki tetap dingin. Nah, nanti saya akan, begitupun setelah nanti kita akan transfer, saya akan turun ke kamar mesin melihat alat-alat daripada transfer apa saja yang ada di kamar mesin. Ayo kita lihat. Saya akan turun untuk melihat mesin-mesin yang berhubungan dengan metanol yang diperlukan untuk transfer. Apa saja? Ayo kita lihat. Ini adalah control room. Control room. Kita menuju ke yang berhubungan dengan metanol. Anggaplah kita mau transfer metanol. Kita akan lihat alat-alatnya. Yuk. Oh, ini adalah tangki OBM, tangki barait. Bagi engineer yang sudah pernah di kapal-kapal supply, tentunya tidak asing dengan OBM, tangki semen, tangki barait, brain ataupun mat. OBM. Nah, ini kompresor. Nah, ini adalah yang diperlukan untuk pada saat kita mentransfer metanol. Jadi, kita perlu ingat nitrogen yang ada di dalam tangki tetap dalam posisi, tetap diisi terus walaupun transfer. Ya, selama metanol dan ada dalam tangki, nitrogen tidak boleh hilang. Harus tetap dijaga untuk menghindari peledakan. Terjadinya ledakan. Dan inilah handle pompa. Dan ini adalah pompa hidrolik.
pompa ini untuk menggerakkan pompa yang ada di dalam tangki metanol, tapi penggeraknya ini, hidroliknya ini ada di dalam tangki cover dam. Di dalam tangki cover dam. Jadi sebelum di start, tentunya kita akan mengecek valve dulu, membuka valve metanol yang ada. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah valve metanol. Kita bisa buka secara otomatis menggunakan auto hidrolik atau di situ, ataupun apabila valve ini tidak bisa terbuka secara otomatis, kita akan menggunakan pompa hidrolik yang ada di sini, manual. Begitupun yang ada di sana di sebelah kanan. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, sama. Kita bisa lihat ini adalah valve. Jadi valve ini bisa dibuka melalui panel ini dan bisa juga di bypass, dan valve metanol ini bisa juga dibuka dengan memakai manual hidrolik. Jadi sebelum kita mentransfer, kita buka valve yang metanol di sini, tentunya dengan catatan semua hose sudah dikonek ke rig ataupun ke platform, dan ataupun ke kapal yang membutuhkan metanol, dan kita akan menuju ke tempat start pompanya tadi. Bagi engineer yang sudah pernah di metanol tidak ada masalah, bisa kita membandingkan bagaimana. Nah, alat pompa hidrolik ini adalah digunakan juga untuk kalau kita muat mat di atas kapal, ini juga agitator. Bisa pakai ini. Ya, anggaplah sekarang kita lagi mau transfer metanol. Kita akan kontak ke dek apakah mereka ready, dan tadi kita sudah buka juga tangkinya, valve-nya, semua sudah dikonek, dan ini kita akan start. Begitu kita start, kita akan lihat pressure di sini. Nah, pada saat kita transfer, pressure biasanya hanya main dari 6 bar sampai 9 bar, maksimum 10 bar. Nah, dan kita kontrol di sini. Tentunya dengan ini nih, maju. Jadi ini adalah handle untuk menggerakkan daripada pompa metanol yang ada di dalam tangki metanol. Jadi begitu saja. Setelah ini mereka sudah menerima metanol, ini kita akan taruh di auto pump, auto running. Jadi tidak perlu lagi dipegang, tapi dia akan running terus ke remote. Kita taruh ke remote, jadi dia akan main di situ. Kita akan switch ini remote di sini. Jadi ini adalah cara muat dan transfer metanol yang ada di kapal saya, supaya bagi taruna yang belum pernah ke tangki metanol atau engineer bisa mendapat bayangan daripada bagaimana metanol itu dibuat. Itulah penjelasan saya yang singkat, kiranya berguna buat engineer atau pelaut, oiler, semua kawan-kawan saya, bagaimana
memuat dan mentransfer metanol ataupun menjaganya. Jadi selama muat, nitrogen tetap jalan, tetap berada di dalam tangki. Semoga hal ini bermanfaat buat kawan-kawan pelaut semua. Dan apabila ada komen, ada yang mau bertanya tentang metanol atau bertanya tentang apa saja, semen, barait, mat, apalagi sarapar, saya dengan senang hati akan menjelaskan bagi yang belum pernah di kapal-kapal supply. Memang di kapal-kapal supply ini sudah banyak yang mengetahui semen, cara transfer, dan bagaimana semen itu supaya tidak keras. Nanti kita akan bahas di waktu yang berikut. Silakan tulis komen Anda, kawan-kawan pelaut, dengan senang hati saya akan menjelaskan. Terima kasih, sampai jumpa.